na lang ba? Kaya akong mag-aral. Pagod na akong magtrabaho. Halo, apa kabar Baraya? Dimanapun kalian berada, gimana keuangan aman? Saya doakan semoga aman dan sehat selalu ya guys ya. Oke, kembali lagi bersama saya Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The How of Us 2018. Film ini sendiri berkisah tentang pasangan muda yang ingin hidup bersama sampai tua. Keduanya mendapatkan warisan rumah dari neneknya dan memutuskan untuk hidup bersama. Namun perjuangan dalam menjaga hubungan mereka berdua tidaklah mudah. Sebagai anak muda, ego keduanya masih sangat tinggi. Oke, agar tidak banyak ngabangus, langsung saja kita ke alurnya. 1, 2, 3. Cerot, cerot, cerot. Mari cerot. Film diawali dengan kedatangan seorang pemuda ke sebuah rumah tua yang dulu pernah dia tinggali bersama mantan kekasihnya. Pemuda itu bernama Primo. Dan secara kebetulan si mantan yang bernama George ternyata sudah lebih dulu berada di rumah tersebut sejak sehari yang lalu. Keduanya pun terkejut keheranan melihat kedatangan mereka satu sama lain yang hampir bersamaan. Perasaan kecewa yang masih membekas di hati George 2 tahun lalu karena Primo meninggalkannya tanpa kabar dan pesan apapun. George pun langsung mengusir Primo dari rumah itu. Namun di sana Primo ngotot bahwa dirinya masih memiliki hak atas rumah tersebut. Oke, kita lihat dulu kilas balik mereka sebelumnya ya guys ya. Jadi Primo dan George pertama kali bertemu di kompetisi cerdas cermat sekolah. Pada awalnya mereka berdua saling beradu pendapat. Tapi di akhir acara mereka berdua malah saling memuji satu sama lain. Dari situlah kekaguman George pertama kali muncul karena sikap Primo yang begitu bijaksana. Hingga Primo pun mulai PDKT terhadap George, dan Primo selalu ada ketika George membutuhkannya. Sifat Primo yang sangat friendly dan apa adanya membuat dia cepat diterima di keluarga besar George. Neneknya George yang bernama Tita Lola bahkan telah menganggap Primo sebagai cucunya sendiri. Tahan sebentar. Kok nenek-nenek di Filipina modelannya kayak gitu ya? Beda sama di kita ya guys ya. Primo bermimpi ingin menjadi seorang musisi yang hebat kayak Ariel Noah. Dia pun sangat gigih dalam mengejar impiannya itu. Karena kegigihan itulah George jatuh hati padanya. George yakin kalau suatu saat nanti Primo akan menggapai semua impiannya. Dan George juga ingin ada di samping Primo saat semua itu terjadi. Hingga akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran. Tita Lola neneknya berpesan pada mereka berdua agar mereka selalu bersama dan menjaga rumahnya ketika dia meninggal kelak. Singkat cerita, si nenek pun harus menghembuskan napas terakhirnya akibat penyakit yang dideritanya. Sesuai wasiat si nenek sebelumnya, rumah itu pun menjadi milik mereka berdua. Mereka memulai kehidupan yang baru di rumah itu dengan harapan-harapan yang akan mereka wujudkan bersama. Namun seiring berjalannya waktu, harapan-harapan itu satu persatu mulai runtuh. Perpecahan Primo dan rekan-rekan bandnya membuat karirnya hancur. George harus rela membagi waktu kuliahnya dan rela bekerja apapun demi memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Sementara Primo Hardolin, alias Dahar modal ulin saja kerjaannya. Dia tidak pernah membantu George sedikit pun. Bahkan dalam urusan beres-beres rumah saja George lagi yang harus mengerjakannya. Singkat cerita, ujian penting yang seharusnya George ikuti untuk menjadi seorang dokter dengan begitu saja dia tinggalkan hanya untuk mengurus Primo yang sedang teler. Bahkan di hari ulang tahunnya, George mendapatkan surprise istimewa dari Primo, yaitu rumah yang gelap karena menunggak tagihan listrik selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya kesabaran George pun habis, di mana saat itu Primo memberikan kado berupa pinil yang dinilainya sangat tidak berguna sama sekali. Di sana George berkata, "Barang ini tidak membuat kita kenyang." Sambil menangis, George meluapkan semua kekecewaannya terhadap Primo yang selama ini menjadi beban dalam hidupnya. George merasa dirinya sudah terlalu lelah mengorbankan segalanya. Tidak sampai di situ saja. Bahkan George menggadaikan cita-citanya agar Primo tetap bisa mengejar mimpinya.
Namun sebaliknya, Primo hanya mementingkan dirinya sendiri. Lah, sing salabar atuh kasep gelis da kumaha deui hirup mah peuri. George mengatakan bahwa suatu kesalahan telah mempercayai terhadap semua mimpi-mimpi Primo yang tidak realistis, egois, dan naif itu, katanya. Di sana Primo hanya bisa terdiam tanpa kata dengan mata yang cirembai alias berkaca-kaca mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut George. Primo sadar bahwa apa yang George katakan memang benar adanya. Lalu George pun menyuruh Primo untuk pergi, dan seketika itu juga Primo pergi dan menghilang dari kehidupannya. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah alasan mengapa mereka berpisah setelah 7 tahun bersama. Oke, kembali lagi ke masa sekarang. Adik George yang bernama Johan divonis oleh dokter bahwa dia katarak yang diakibatkan dari penyakit diabetes yang dideritanya. Kata Pak Dokter, Johan akan mengalami kebutaan apabila tidak segera melakukan pengobatan secara intensif. Kemudian George berniat akan menjual rumah peninggalan neneknya untuk biaya pengobatan adiknya itu. Di sisi lain, Primo kembali menemui rekan-rekan bandnya. Namun di sana, rekan-rekannya keheranan melihat Primo yang begitu banyak perubahan, terutama dari sikapnya. Dia pun sekarang tidak gengsi ketika ditawari oleh salah satu istri rekannya untuk menjadi sales skincare. Malam harinya, George terlihat marah-marah karena Primo mengganti kunci pintu rumahnya. Dan ternyata itu hanyalah akal-akalan Primo saja agar George tidak mengusirnya. Di dalam rumah terlihat sangat bersih dan barang-barang tertata dengan rapi. Primo berkata pada George kalau dirinya akan tinggal kembali di rumah itu. Namun George berniat untuk segera menjual rumah tersebut. Dan hasil dari penjualannya nanti akan dibagi dua dengan Primo. Tapi Primo tidak menyetujui niat George menjual rumah itu. Dengan alasan rumah itu harus tetap ada bagaimanapun keadaannya. Sebagai bentuk penghormatannya pada mendiang si nenek. Karena pada dasarnya rumah itu diwariskan atas nama mereka berdua. Jadi George tidak bisa seenaknya mengusir Primo begitu saja. Oleh karena itu, George pun membagi dua rumah tersebut dengan membuat garis wilayah. Primo boleh tinggal di sana, wilayah Primo di area ruang tamu saja. Sementara George menguasai kamar tidur, dapur, dan beserta isinya. Akibat salpok, melihat George yang sedang berpose seksoy, lantas Primo menjawab dengan oke-oke aja ya guys ya. Okay. Yung freezer? Oh, okay. Ketika Primo sadar, ternyata sudah tidak ada apa-apa di area dapur yang bisa Primo gunakan. Bahkan kamar mandi pun sudah George atur jadwalnya. Lah, kalau pengen boker pas bukan jadwalnya gimana ya guys ya? Singkat cerita, George membawa calon pembeli untuk melihat-lihat isi rumah. Di sana Primo yang tidak setuju malah menjelek-jelekan rumah tersebut. Primo mengatakan kalau rumah tersebut sudah tidak layak huni dan harus banyak renovasi. Rugi banget lah pokoknya kalau ada yang mau beli rumah ini mah. Mending nyicil perum aja. Hingga akhirnya calon pembeli itu membatalkan niatnya. Keesokan harinya teman-teman George datang ke rumah. Temannya mengatakan akan sangat berbahaya jika George tinggal bersama lagi dengan Primo. Maksud berbahaya temannya itu bukan perihal rumah mereka, melainkan soal perasaan George pada Primo. Dan benar saja, perhatian-perhatian kecil dari Primo mulai membuat George baper. Hari demi hari pun mereka lalui bersama, dan batasan yang George buat sendiri mulai pudar oleh rasa cintanya yang mulai tumbuh kembali. Memang benar awalnya sih benci, namun pada akhirnya akan berubah menjadi cinta ya guys ya. Hingga suatu ketika Primo mulai mengeluarkan jurus yang paling ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter tanpa harus muter-muter. Primo pun menyambut George yang baru pulang dengan petikan gitarnya yang romantis, serta ucapan maaf pun sudah Primo persiapkan sedemikian rupa. Karena terbawa suasana, adu bibir pun terjadi di sana. Namun tiba-tiba George pun tersadar, lantas dia pun bergegas lari keluar. Di tengah derasnya hujan, George menolak cinta Primo hadir kembali dalam hatinya. George masih trauma atas kesengsaraannya di masa lalu bersama Primo. Dia juga meminta baik-baik pada Primo setelah malam ini Primo pergi dan jangan pernah kembali lagi. Pag-uwi ko, I want you gone. I will just get it. Keesokan harinya, George menemukan pesan yang ditulis Primo di rumahnya. Semalam memang George lupa membawa ponselnya dan tidak tahu kalau si ibu meneleponnya. Ternyata semalam Johan tiba-tiba sakit hingga membuat ibunya panik, tapi untungnya ada Primo yang mengangkat teleponnya. Malam itu juga Primo langsung datang dan membantu si ibu mengurusi Johan yang sakit. Ternyata penyakit Johan sudah semakin parah dan dokter hanya bisa menunda kebutaannya saja.
Kemudian Johan dan ibunya ikut tinggal di rumah George agar lebih dekat dengan rumah sakit. Hingga akhirnya Primo pun setuju menjual rumah itu untuk membantu biaya pengobatan Johan. Primo juga akan membantu mencarikan pembeli yang cocok. Dan Primo juga meminta izin kepada George untuk tinggal di rumah itu sampai rumah itu terjual. Primo juga berjanji setelah itu dia akan pergi dan tidak akan mengganggu kehidupan George lagi. Di sana Johan meminta pada ibunya sebelum dirinya benar-benar buta, dia ingin pergi ke Amsterdam untuk melihat wajah ayahnya. Namun ibunya menolak permintaan Johan, sebab ibunya masih menyimpan dendam pada suaminya karena suaminya itu telah meninggalkan mereka. Ditambah lagi biaya perawatan Johan yang masih jauh dari cukup. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Primo menawar-nawarkan rumah tersebut ke beberapa calon pembeli. Namun tak ada seorang pun yang mau membeli rumah itu karena kondisi rumahnya yang sangat tua dan jadul. Hingga akhirnya nenek-nenek yang sama tua dan jadulnya dengan rumah itu datang dan setuju untuk memberi rumah tersebut setelah mendengar kejujuran Primo akan kenangannya di rumah itu. Bahkan Primo pun rela untuk menjual semua pinil yang sangat berharga bagi dirinya untuk membeli tiket pesawat ke Amsterdam. Thank you. Thank you. Sorry, so. Galing mo, kuya! Thank you! No problem, Johan. Galing mo. Singkat cerita, Primo, Johan, dan George pun sampai di Amsterdam. Mereka diantar oleh saudara Primo ke alamat yang diketahui itu adalah tempat tinggal ayahnya. Namun ternyata ayahnya sudah lama pindah ke rumah istri barunya. Mengetahui ayahnya sudah nikah lagi, lantas tidak mengurungkan niat Johan untuk tetap bertemu dengan ayah kandungnya. Grabe, ang ganda ng Amsterdam, no? Tak lama kemudian, saudara Primo berhasil melacak alamat rumah ayahnya Johan yang baru. Tetapi ketika sampai di alamat itu, harapan Johan untuk bertemu dengan ayahnya haruslah sirna. Karena ayahnya Johan ternyata sudah meninggal akibat kecelakaan 2 tahun yang lalu. Namun keluarga baru mendiang ayahnya, yaitu istri dan anaknya, menerima kunjungan mereka dengan baik. Terlihat di sana Johan dan George begitu bahagia ketika mendengar cerita dari ibu sambungnya itu, bahwa sang ayah tidak pernah melupakan mereka dan keluarganya di Filipina. Johan pun bisa menerimanya dengan lapang dada dan tidak sedikit pun dia merasa kecewa. Kemudian Johan dengan sengaja membiarkan Primo dan kakaknya agar bisa berduaan untuk melihat bunga tulip. Karena Primo juga tahu kalau dari sejak dulu George sangat ingin sekali melihat bunga tulip. Wah, Ang yabang, no? Oh. Hingga akhirnya mereka berdua pun berangkat ke sana. Namun sayangnya saat itu bunga tulip sedang tidak musimnya. Yang ada hanyalah hamparan bunga yang berwarna-warni indah sekali. Sambil menikmati keindahan bunga-bunga di taman, Primo berterima kasih pada George karena dulu George memintanya untuk pergi, sehingga Primo bisa banyak berubah dan bisa lebih dewasa. Satu hal yang Primo sesali titik balik itu membuat dirinya kehilangan George yang sekarang. Tak bisa dipungkiri lagi, memang keduanya masih saling mencintai. Singkat cerita, mereka pun pulang ke Filipina untuk mengosongkan rumah yang sudah terjual. Dan itu artinya waktu mereka berpisah pun sudah begitu dekat. Di sana George menemukan sebuah pinil yang dulu Primo hadiahkan pada dirinya. Dan di dalam wadah pinil itu terdapat sebuah surat permintaan maaf dari Primo. Sana huwag kang bumitaw. I know that lately, I've been falling. Lalu setelah membaca isi dari semua surat itu, George pun merasa bahwa dirinya telah salah menilai Primo selama ini. George sempat mengira kalau Primo tidak pernah memikirkan dirinya. Padahal Primo hancur hatinya melihat kekasihnya tersiksa batin akibat ulahnya. Bukan hanya itu saja, bahkan Primo menolak kembali tinggal bersama ayahnya karena dirinya hanya ingin tinggal bersama kekasihnya. Namun di balik itu semua, Primo juga sadar kalau dirinya sudah menjadi pecundang yang tak berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah membaca semua surat itu, George langsung memeluk erat Primo dan memaafkan laki-laki yang sangat dia cintai dan film pun tamat.